ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu bapak jamaah sholat maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat dan rahmatnya, sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan para jamaah sekalian, para punggawa, para pendiri dan penerus dakwah Islam melalui organisasi Muhammadiyah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan bahwasanya tema kita pada sore hari ini adalah yang punah dan yang abadi. Adapun yang mendasari daripada tema yang kami ambil adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barangkali kita semuanya hafal ya. Dalam surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ya, ayat yang ke-96 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq walanajziyal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian juga firman Allah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dari Ibnu Abbas, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ada faraghuka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, kemudian kayamu sebelum miskinmu, dan yang terakhir hidupmu sebelum matimu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu masih banyak lagi dalil-dalil lain yang bisa menjadikan dasar daripada tema kita pada sore hari ini. Namun satu hal yang perlu kami sampaikan, nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, bahwasanya
Sebelum kita mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mensucikan hati kita. Para ulama mengatakan tidak ada seorang pun yang selamat dari namanya penyakit hati. Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan berikutnya qad aflaha man zakkaha. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan thalibul ilmi, belajar pada sore hari ini menjadi sarana bagi kita untuk mensucikan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Karena betapa banyak amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh fisik kita namun tidak bermanfaat karena masih adanya penyakit-penyakit hati. Kita masih ingat 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, meskipun dia banyak sedekah, banyak belajar, banyak ibadah, banyak menghafal Quran, semuanya tidak bermanfaat kecuali karena apa? Karena masih ada penyakit hati yang belum dibersihkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulai ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hati kita, menjauhkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu menyadari bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, ya, hanyalah sementara. Tidak ada orang yang hidup itu tidak mati. Tidak ada kekayaan yang dimiliki seseorang itu yang abadi selamanya. Dan tidak pula ada kesedihan atau ada kesusahan yang dialami orang itu terus tidak ada hentinya. Pasti semua ada hentinya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengan demikian menyadari bahwasanya kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini, semua yang di atas langit, semua yang di langit, semua yang di bumi, semuanya akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan tinggallah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dari ayat ini para ulama kita, termasuk salah satunya Al-Imam Al-Ghazali, sebagaimana dimuat dalam tafsir At-Targhib, beliau mengatakan bahwasanya dari ayat ini hendaknya seorang muslim mengambil sebuah pelajaran bahwasanya satu, dia tidak boleh menjadikan dunia adalah sebagai tujuannya. Tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuannya. Nah, indikator orang menjadikan dunia sebagai tujuannya apa? Salah satunya adalah dia selalu berusaha mencari apa? Keridhaan manusia. Meskipun kadang kita mengatakan saya tidak ingin nyari dunia, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia selalu berusaha piye carane supaya orang itu ridho dengan dia. Maka ini sesuatu yang sangat tidak mungkin. Para ulama mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai tujuan hidup kita. Allah lah yang menjadi tujuan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya kalau kita meyakini bahwasanya setiap yang di dunia dan di langit akan punah dan hanya Allah lah yang abadi, maka kita tidak boleh menjadikan penguasa sebagai Tuhan. Kita tidak boleh menjadikan penguasa seperti orang-orang yang tidak mempunyai kelemahan. Kekuasaan siapapun
skala kecil maupun skala besar pasti akan ada masanya. Pasti akan ada masanya. Yang dulunya kecil, yang sekarang anak-anak usia 7 sampai 12 tahun, maka pada saatnya dia akan besar. Dia akan menggeser peran orang tua yang sekarang. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal kalau kita sebagai orang tua merasa pengen berkuasa terus. Yang saat ini menjadi penguasa pengen berkuasa terus dengan sebagaimanapun caranya, apapun semua akan dilakukan. Maka berarti dengan demikian kita tidak memahami kullu man 'alaiha fan. Jadi ada saatnya kita itu harus berganti peran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan begini, Bapak Ibu. Di antara penyakit hati yang kadang-kadang menjangkiti seseorang tapi dia tidak merasa adalah hubbudz zuhur, yaitu apa? Perasaan selalu ingin tampil, perasaan selalu ingin berperan, padahal dia sudah tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kemampuan. Ora iso apa-apa, tapi pengen selalu tampil, pengen selalu dipuji, pengen selalu berperan. Nah, ini salah satu penyakit hati. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk pelajaran yang ketiga daripada makna kullu man 'alaiha fan, sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in yang sangat-sangat disegani pada zamannya. Beliau bertanya kepada salah seorang yang di dekatnya. Ia mengatakan begini, "Wahai saudaraku, berapa umurmu?" Ia mengatakan, "Umurku sekarang sudah 60 tahun." 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan begini, "Seandainya manusia itu diibaratkan seperti orang yang berjalan, maka Anda ini sudah hampir sampai." Hampir apa? Hampir sampai. Ibaratnya matahari itu sudah sore. Orang kalau sudah memasuki masa senja, atau siapapun ketika masa senja, perbuatan yang paling baik apa Pak? Sore hari menjelang maghrib, itu apakah main bola, atau pencangkul, atau mancing, atau apa? Pasti mandi, ya kan? Orang kalau sore hari habis beraktivitas, maka sebaiknya dia mandi, bersih badan. Nah, maka Fudail bin Iyad mengibarkan begini, orang kalau sudah usia 60, maka semestinya dia itu harus berbenah, bersuci, beristighfar, membersihkan dirinya atas sekian lama waktu yang dia lalui. Kemudian orang itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Fudail mengatakan, "Kamu tahu maknanya itu?" Tidak tahu. Maknanya adalah inna lillahi, bahwasanya kita ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Rajiun, kembali. Kalau setiap anak pulang ke rumah dari bermain ke rumahnya, kemudian ketemu orang tuanya, apakah orang tuanya akan membiarkan? Tentu ditanya, "Kamu dari mana? Kamu ngapain saja?" Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Saat kita kembali, pasti kita akan ditanya oleh Allah. Maka yang paling baik adalah kita mempersiapkan jawabannya. Kemudian Fudail mengatakan kepada orang itu, "Tahukah kamu jawabannya?" Orang itu mengatakan, "Tidak tahu." Maka Fudail mengatakan begini, jawabannya adalah ahsin fima baqa, ya, perbaikilah kehidupanmu di sisa ini, maka kamu akan diampuni yang telah berlalu. Tapi kalau kamu tidak memperbaiki sisa hidupmu ini, justru malah berbuat yang tidak baik, maka kamu akan diazab dengan
kejelekanmu di akhir hidupmu dan kejelekanmu yang telah berlalu, kecuali Allah merahmati kamu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban Fudail bin Iyad ini sama dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 peluang yang kamu dapati saat ini sebelum datangnya 5 perkara yang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di musim pandemi ini kebetulan saya pernah ketemu dengan salah seorang teman yang dia mempunyai usaha. Ketika sebelum pandemi kemarin, usahanya Masya Allah luar biasa. Omsetnya banyak, barangnya cepat habis, distribusi barang cepat. Tapi begitu kena pandemi, berhenti. Pendapatannya yang biasanya ibaratnya 1 hari 1.000, 1 hari 100 rupiah sangat-sangat sulit. Tapi kenapa Pak? Dia begitu tenang, dia santai, tidak kemerungsung. Saya heran Pak, dan saya tanya, Mas, saya kok diberi resep, kenapa kamu kok bisa setenang ini? Karyawanmu tidak ada yang kamu PHK, tetap kamu hormati, padahal omset kamu berkurang. Kata dia apa? Saya mengamalkan hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ibnu Abbas, yang diriwayatkan Hakim dari Ibnu Abbas. Apa itu? Ightanim khamsan qabla khamsin, ghinauka qabla fakrik. Jadi ketika dia kaya, ketika usahanya lancar, ketika semua itu dia punyai, dia rajin sekali masuk masjid, atau dia tidak masuk masjid kecuali kotak masjid pasti akan diisi. Dia tidak akan bermalam kecuali memberi makan kepada tetangga atau saudaranya yang kebetulan tidak punya. Dia tidak intinya hidupnya itu selalu penuh dengan sedekah. Dan dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas amal baiknya itu, ketika dia dalam posisi sulit, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan hati, Bapak Ibu. Tenang Pak, ora kemerungsung dia. Masya Allah luar biasa. Tapi juga tidak sedikit kawan-kawan yang punya usaha ketika pandemi itu dia terkena masalah, usahanya rusak, banyak yang stres Pak. Ada yang stres. Dia tidak bisa menerima apa yang dia alami. Dia mungkin bisa dikatakan iman kepada takdir khairihi wa syarihi berkurang, atau mungkin nggak ada. Mengapa? Istrinya tiap hari dimarah-marahi, karyawannya dimarah-marahi. Nah gimana mau suruh jual, barangnya tidak laku, orang beli tidak ada. Ternyata ketika usahanya dia banyak, dia lancar, dia menghabiskan uangnya itu untuk sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Dia berbuat zalim kepada keluarganya, dia lebih banyak plesir sana kemari dan sebagainya. Sehingga ketika dia mengalami kejadian yang sesuatu mungkin dia tidak pernah memperkirakan, dia lupa bahwa semua yang di dunia ini akan punah, termasuk kekayaan dia, harta yang dia miliki, kesuksesan usahanya dia. Maka ketika dia sedang jatuh di bawah, imannya tidak kuat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya, dan dia tidak mempunyai bekal, Bapak Ibu. Dia tidak mempunyai bekal. Mungkin Bapak Ibu, mohon maaf yang barangkali punya teman yang dulunya pernah mempunyai jabatan, pernah mempunyai posisi yang sangat strategis, punya anak buah yang tidak sedikit, pokoknya punya power. Begitu saat dia menjabat, dia baik sama anak buahnya,
dia tidak berlaku semena-mena, maka saat dia tidak menjabat lagi atau mungkin pensiun, pasti dia akan tenang. Tapi sebaliknya kalau orang melakukan yang lain, maka orang mengenal dengan apa? Sindrom power. Ini sama, Pak. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan juga, sehatika qabla maradik. Sehatmu sebelum kamu sakit. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang ketika sehatnya itu dia sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, banyak berbuat soleh, kebaikan, kemudian ketika dia sakit, dia tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan sebagaimana ketika dia sehat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada dia, bahwasanya dia akan tetap mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana ketika dia mengerjakan kebaikan-kebaikan saat sehat. Oleh karena itu, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat kullu man 'alaiha fan, bahwasanya semua yang di dunia, semua yang di langit ini akan punah semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka kekayaan yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, waktu luang yang kita miliki, hidup sehat yang kita miliki ini, maka akan tidak ada manfaatnya bagi kita kalau kita tidak menggunakan untuk ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl yang tadi kita bacakan ayat yang ke-96 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang di sisi kamu itu akan hilang, akan sirna. Wa ma indallahi baq. Dan apa-apa yang di sisi Allah pasti akan kekal selama-lamanya. Sekali lagi, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begini, Pak. Dalam tafsir Al-Wabah Juhaili dikatakan, ketika Imam Ghazali membaca ayat ini, beliau kemudian keluar dari rumahnya, melihat, mendeteksi, mengamati apa saja yang bermanfaat, apa saja yang bernilai, apa saja yang berharga di dunia ini, atau apa saja yang dia miliki di dunia ini yang berharga, bernilai di mata manusia. Kemudian dia membaca ini, ma indakum yanfad. Apa yang di sisi kamu, apa yang kamu miliki di dunia ini pasti akan punah. Wa ma indallahi baq, dan apa yang di sisi Allah pasti akan abadi. Maka Imam Ghazali mengatakan, maka aku kumpulkan semua yang aku miliki, kemudian aku alihkan supaya semua barang yang bernilai itu supaya menjadi kekal di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang barangkali menjadi inspirasi daripada dakwahnya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masya Allah, awal-awal beliau mendirikan pendidikan, beliau harus membayar guru, tidak menarik murid Pak saat itu. Tidak ada bos, tidak ada bosda, tidak ada macam-macam. Maka beliau mengeluarkan semua perabot rumah yang beliau miliki, kemudian dijual,
kemudian dipakai untuk memberikan nafkah kepada guru-gurunya. Apakah ada riwayat saat itu kehidupan ekonomi Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung turun drastis, langsung miskin, tidak punya apa-apa? Tidak. Bahkan beliau justru semakin terus berkembang, dan sampai hari ini atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah jerih payah, semangat berkorban, semangat infaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan diikuti oleh orang-orang yang bergabung dalam Ormas Muhammadiyah. Saya tanya Bapak Ibu, jenengan ketika gabung dengan Ormas Muhammadiyah, apakah dalam hati nanti saya tiap bulan akan dapat gaji 5 juta misalnya? Saya kira tidak ada. Justru ketika kita masuk di Muhammadiyah, mesti sidik-sidik urunan, sidik-sidik tagihan. Tapi Masya Allah, adakah kita langsung jatuh miskin, yang punya mobilnya dijual karena gara-gara tiap hari urunan, tiap hari menghidupi sekolahan, tiap hari menghidupi santunan ikan piatu? Kalaupun ada paling hanya sedikit Pak, tapi hampir semuanya justru kampus berkembang, pesantren berkembang, pendidikan berkembang. Anak-anak yatim yang dulu Bapak Ibu santuni sekarang sudah dewasa. Mungkin mereka juga berdoa sehingga kebaikannya sampai kita. Maka inilah yang dikatakan ma indakum yanfat. Harta kalau kita genggam untuk kebutuhan pribadi kita akan habis Pak, akan punah. Tapi kalau kita salurkan untuk kepentingan kebaikan dakwah, kebetulan kita tergabung di Muhammadiyah, melalui Muhammadiyah, insya Allah menjadi di sisi Allah dan akan kekal abadi. Maka dulu saya pernah katakan pada orang teman-teman bapak-bapak yang kebetulan sudah sekian lama di Muhammadiyah, yang Masya Allah seperti beliau Pak Haji Farhan dan yang selainnya yang sudah sepuh-sepuh, saya tanya, berapa kali Pak jenengan ditarik infak di Muhammadiyah? Rasa disebut ke angel. Dan saya tanya, apakah setelah Bapak infak terus Bapak jatuh miskin? Dia tidak bisa menjawab, dia hanya menangis. Mengapa? Setelah dia berinfak, dia merasakan sesuatu yang barangkali tidak pernah tergambarkan Bapak Ibu. Tidak pernah tergambarkan. Anak-anaknya yang dulunya susah untuk diatur menjadi mudah. Tetangganya yang seusianya, yang sudah Masya Allah jalannya harus tambah 1 kaki, semakin dungkruk semakin apa, tapi dia masih sehat luar biasa. Maka tentu ini karena apa? Karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan Bapak Ibu semuanya. Dulu ketika infak 10.000, tidak mungkin ngone aku wis tuwa dia tetap sehat, tidak ada. Sebagaimana dulu ketika Nabiullah Ibrahim ketika dibakar, mau dibakar Namrud, dia ikhlas saja, pasrah saja. Dia tidak tahu kalau Allah akan menurunkan apa? Mukjizat buat dia. Allah mengatakan, ya narukuni bardan, jadilah kamu dingin. Bukan hanya dingin Pak, dingin kalau dingin tok ya kadang-kadang membuat kita sakit. Allah mengatakan kuni bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Sama, kita ketika bersedekah, kita infak, berjuang di persyarikatan, tidak ada niat macam-macam, ikhlas, maka Allah lah yang akan mengatur hidup kita. Ini yang salah satu makna yang punah dan yang abadi, bahwasanya semua yang di dunia ini, harta kita, kesehatan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang waktu luang. Ada kawan yang cerita begini. Dia mengajak temannya itu untuk ngaji. Yuk ngaji yuk. Sik toh, urusanku burung rampung, iki akeh. Iki ana iki, engko ana monef, engko ana iki, sok ana akreditasi, sok ana iki. Kowe ngaji tahun iki aja sik. Oke, ditunggu, Pak.
Berganti tahun, Desember sudah selesai, mana meneh. Putuku moro, anakku teko. Temannya ini karena saking cintanya kepada temannya ini, pagi-pagi diajak. Email aku yuk ngono ndi ngaji, moh orang ngaji ini. Jalan-jalan. Mana? Naik mobil, Pak. Keliling-keliling kampung, keliling desa, kemudian diajak kemana Bapak Ibu? Diajak ke kuburan. Waduh, mrene lha apa? Orang mati, ora ono. Ayo digeret, Pak. Dibilang begini, Pak. Wahai saudaraku, ini aku ngejak kamu karena cintaku padamu supaya kamu itu tidak habis hanya untuk dunia. Dunia itu tidak ada habisnya. Kamu lihat orang-orang yang sekarang berada dalam kuburan ini. Apakah ketika dia meninggal, apakah ketika malaikat Israel datang, apakah dia sudah merasa selesai urusannya? Apakah tugas hidupnya sudah selesai? Apakah wis ra duwe beban meneh? Dia menang mawon, Pak. Diam aja, Pak. Tuh, yang baru meninggal kemarin, baru usia 40 tahun, menjadi kasih ini. Itu yang meninggal setahun yang lalu. Masih muda, belum kuliah, belum selesai. Tidak ada yang selesai hidupnya. Nah, kamu kok mau nunggu mati baru ngaji? Terus dia tertegun, Pak. Dia diam. Dia bacakan hadis ini. Ightanim khamsan qabla khamsin. Faraghaka qabla syughlik. Hayatuka qabla mautik. Waktu luangmu sebelum sibukmu, waktu hidupmu sebelum matimu. Kemudian dia mengatakan menyitir ayat dalam surat Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang aku rizkikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian kamu mengatakan, min qabli ayyati ahadakumul maut faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, akhirkanlah aku sedikit saja, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah. Para ulama mengatakan, mengapa diawali dengan sedekah fa as-saddaqa? Karena fitnah harta itu adalah fitnah yang paling luar biasa bagi orang Islam, bagi manusia sekarang ini. Dengan harta orang bisa menjadi sombong. Koron bangke. Dengan harta orang bisa mengatur pemimpin. Dengan harta orang bisa menjadikan orang baik tersingkir, orang kurang baik menjadi pemimpin dan sebagainya. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Setelah diingatkan demikian Bapak Ibu oleh saudaranya, dia pulang. Maka ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Apakah Allah akan memberikan hidayah kepada dia, atau dalam hatinya sudah tertutup sehingga Allah sudah tidak memberi hidayah kepada dia. Selanjutnya itu teman itu tidak cerita sama saya. Apakah dia terus ngaji atau terus ikut yang dikubur atau tidak, saya tidak tahu. Jadi mungkin kita juga sama Bapak Ibu. Maka jangan terus menyalahkan teman yang menasihati itu. Justru itulah teman kita. Dia tidak ingin kita larut dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat ini, An-Nahl ayat 96 ini, salah seorang tabi'in ya, yang bernama tabi'it, kalau perempuan tabi'at ya istilahnya, Sofiyah binti Sirin. Dia itu mempunyai anak laki-laki yang sangat berbakti kepada dia, Bapak Ibu.
Kemudian anaknya itu meninggal. Orang ini terkenal sangat sabar dan ikhlas. Tapi dengan kematian anaknya ini, dia seakan-akan merasa getun gelo. Ya wah, anak api ngono kok dengan jiguk itu. Kemudian dia terus sadar. Dia terus membaca ayat sebelumnya. Wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian dia mengatakan ayat berikutnya, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Anakmu itu di sisimu, ya dia akan punah, akan hilang. Tidak mungkin kamu kuasai terus. Tapi kalau anakmu itu baik di sisi Allah, maka kamu akan mendapatkan kebaikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dengan cerita ini maka berarti anak yang kita didik baik kita didik secara langsung anak kandung kita, baik kita berupaya misalnya memberikan santunan, kita sekolahkan melalui lembaga apa saja, baik PAZ atau lainnya, kemudian dia menjadi baik, kemudian Allah ridho kepada dia, maka sungguh inilah harta yang sesungguhnya. Maka inilah termasuk amal jariyah. Maka ini termasuk amal jariyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis ini maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan begini bahwasanya innama anta ayyam, wahai manusia, kamu itu hakikatnya adalah kumpulan daripada hari-hari. Setiap hari kamu berlalu, maka berarti waktumu sudah berkurang. Nah, waktu kita berapa, Pak? Gak ada yang tahu. Ndeh, buat nonton yang ngertos, jatah kita nggak ada yang tahu. Maka yang paling baik adalah hadis Nabi Muhammad SAW tadi dan hadis yang lain, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laili muzliman. Ini hadis banyak disampaikan para ulama kita bahwasanya untuk menghadapi banyaknya fitnah di akhir zaman adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Bapak Ibu, siapapun ulama mengatakan bahwasanya hari ini dunia politik dimanapun, di belahan bumi manapun, di tempat manapun, sangat berat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Maksudnya apa? Tujuannya adalah akhirat. Kalau tujuannya dunia, dia enak saja. Tapi yang tujuannya akhirat, dia takut jangan-jangan dia masuk kategori yusbihur rajulu mu'minan wa yamshi kafiron. Pagi hari dia mukmin, sore hari dia menjadi kafir. Wa yamshi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore menjadi mukmin, pagi menjadi kafir. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Agamanya dijual untuk mendapatkan dunia. Dunia bisa berupa apa? Pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan lain sebagainya. Nah, ini semua Bapak Ibu kita bisa selamat kalau kita memanfaatkan 5 kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam kebaikan. Meskipun kita sesibuk apapun hari ini, musafir sehingga tidak bisa sholat tahajud, tidak bisa ini, tapi saat kita di rumah kita alhamdulillah bisa menyampaikan tahajud rakaat 2-4 rakaat, maka Allah akan tetap memberikan pahala kebaikan kepada kita. Nah, maka tentu sangat tidak mustahil bagi Allah untuk menjaga kita dari
fitnah saat ini jika sebelum-sebelumnya kita memperbanyak kebaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di Persyarikatan Muhammadiyah ini kita bersama-sama sepakat nih, satu tujuan. Kita tergabung dalam ormas ini bukan untuk mencari dunia. Artinya apa? Dunia bukan tujuan pokok kita. Seandainya ada sedikit kurang lain sebagainya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada masalah, ada apa, itu biasa Pak. Jangankan konco persyarikatan, suami istri aja yang sewu, sithik akeh sedina mesti raketan ngamuk sithik mesti ya ngono kuwi. Pemeneh koncone, bocah kembar sing lucu-lucunya ketika sudah mulai umur 35 tahun mesti juga kerah. Artinya apa? Hanya karena masalah yang barangkali bisa diurai, kemudian kita terus memutuskan persaudaraan, nah berarti ini ada penyakit hati. Maka kita niatkan bersama-sama di persyarikatan kita ini, kita untuk akhirat, kita mencari akhirat. Ada masalah kita komunikasikan. Kok kita merasa benar, tapi kok disalahke? Ingat firman Allah, ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Untuk siapa Pak? Di antaranya pertama yang infak, kedua wal kadhiminal ghaidho, menahan marah, wal afina 'anin nas, dan memberikan maaf kepada manusia. Ini menahan marah dan memberi maaf itu bukan amalan lisan Pak, tapi amalan hati. Yo tak maafke, tapi hati ini kita nonoh ya, ini nggak bisa. Bapak Ibu ingat sahabat yang disampaikan Rasulullah pas Nabi kumpul begini ini, lihatlah sebentar lagi ada orang ahli surga datang seorang. Wong kira apa kok? Ternyata apa? Dia selalu memaafkan manusia. Sebelum tidur dimaafkan semua orang. Dan termasuk cerita Bupati siapa Pak? Wali Kota Bandung, cerita dari keluarganya. Beliau itu mempunyai ritual yang selalu beliau lakukan sebelum tidur, yaitu apa? Merenung. Sini wali kota, dia akeh musuhe Pak nggih. Sing seneng ya akeh, sing ra seneng ya luwih akeh. Pemenang lan politik. Tapi dia mengatakan setiap mau tidur, dia mengatakan aku sudah memaafkan semua orang yang memusuhiku maupun mendolimiku. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Diundang ceramah khutbah di Masjid Mujahidin Masjid Muhammadiyah hari Jumat, habis sholat sunnah mau khutbah meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah, dan kita semua yang di sini juga diberikan kekuatan untuk mempunyai hati yang mudah memaafkan. Karena kalau sudah bermusuhan pecah berat Pak. Tapi kalau saling memaafkan, insya Allah yang memaafkan akan mendapatkan husnul khotimah dan persyarikatan juga akan semakin kuat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, membersihkan hati kita Pak. Sekali lagi, ilmu yang kita dengarkan, yang saya sampaikan sekian lama ini tidak ada manfaatnya kalau masih ada penyakit hati yang bertanam dalam hati kita. Dan kita jangan sekali-kali merasa aman kalis dari penyakit hati. Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Obatnya apa? Qad aflaha man zakkaha, dan seterusnya. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.